Halo Sobat Pintu Berkat, selamat datang kembali di Pintu Berkat Channel. Saya di sini ada untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dengan cara yang santai dan menyentuh hati. Pada video kali ini, kita akan ngobrol tentang bagaimana gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Alkitab seringkali diterima oleh sebagian orang, dan kita akan melihat apa konsekuensinya bagi kehidupan rohani kita. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like, serta share video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan berkat dari pembahasan ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kamu untuk komit selama beberapa menit ke depan dalam perjalanan memahami kebenaran yang telah Dia tetapkan. Jadi, siapkan diri, sediakan catatan, dan mari kita mulai. Di zaman sekarang, kita sering mendengar argumen bahwa cinta kasih dan penerimaan harus mengungguli segala aturan. Banyak yang berpendapat bahwa selama kita saling mengasihi, perbedaan gaya hidup, bahkan yang jauh dari kebenaran Alkitab, harus diterima. Tapi, apakah itu sejalan dengan panggilan hidup sebagai umat Kristiani? Mari kita telaah bersama. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin tahu di kolom komentar pendapat kamu tentang pernyataan ini. Kasih tanpa batas. Apakah artinya kita harus mengubah prinsip Alkitab? Tulis komentar kamu ya. Saya akan bacakan beberapa komentar menarik nanti dalam video. Alkitab dengan tegas mengatur batas-batas dalam hubungan dan kehidupan kita. Misalnya, 1 Korintus 6 ayat 9-10 mengingatkan kita dengan keras untuk menjauh dari dosa yang dapat merusak tubuh dan jiwa. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedangkan di dalam Ibrani 13 ayat 4, Alkitab menekankan kekudusan pernikahan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jadi, mari kita gali lebih dalam apa artinya kebenaran Alkitab untuk kehidupan kita saat ini. Sekarang, mari kita lihat bagaimana gaya hidup modern yang sering merayakan kebebasan tanpa batas bisa bertolak belakang dengan prinsip yang Allah telah tetapkan. Di satu sisi, kita melihat argumen cinta atau kasih itu segalanya, yang kadang mendorong normalisasi hubungan di luar pernikahan atau praktik-praktik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah menurut kamu
normalisasi tersebut berdampak pada kehidupan rohani. Menurut Alkitab, ada konsekuensi spiritual bila kita mengabaikan perintah Tuhan. Roma 1 ayat 26-27 memberi gambaran jelas bahwa penyimpangan dari rancangan Allah tidak hanya berdampak pada hubungan fisik, tapi juga merusak kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Dengan perbuatan itu, kita sedang melecehkan Allah. Begitu juga dengan 1 Tesalonika 4 ayat 3-5 yang menekankan pentingnya hidup kudus sebagai bagian dari panggilan kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Memang, dalam kehidupan modern, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bikin bingung. Namun, ingatlah bahwa hidup yang diberkati selalu didasarkan pada disiplin dan ketaatan kepada kebenaran. Standar kebenaran Yesus Kristus yang terpampang nyata dan yang kita dapat temukan di dalam Alkitab. Lalu pertanyaannya adalah, sejauh mana kita siap menolak arus yang mengaburkan kebenaran? Setelah kita memahami perbedaan antara gaya hidup modern yang cenderung menerima segala bentuk kebebasan dan standar yang Allah tetapkan, saatnya kita membahas bagaimana menerapkan kebenaran Alkitab ke dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa cara untuk menjaga agar hidup kita tetap setia kepada firman Tuhan. Pertama, mengembangkan disiplin rohani. Sisihkan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan Alkitab, seperti yang tertulis dalam Mazmur 1. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, bagaikan pohon yang ditanam di tepi sungai, selalu berbuah. Kedua, membangun komunitas yang sehat. Bergabunglah dengan gereja atau kelompok studi Alkitab yang mendukung pertumbuhan iman dan selalu mengingatkan kita pada kebenaran dan menjunjung tinggi ajaran Tuhan Yesus Kristus dan para rasul-Nya. Komunitas ini penting sebagai tempat kita saling mendukung. Ketiga, menghindari lingkungan negatif. Pilihlah lingkungan pergaulan yang membangun iman dan jauhi segala hal yang dapat menggoyahkan keyakinan kita. Alkitab telah memperingatkan kita dengan tegas dan jelas di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Keempat, mengaplikasikan kasih dengan batasan. Dalam menghadapi berbagai situasi, kita tetap harus menunjukkan kasih yang tulus. Namun, kasih itu harus selaras dengan kebenaran. Tidak mengorbankan prinsip untuk kenyamanan sesaat. Sobat Pintu Berkat, bagaimana cara kamu mengintegrasikan disiplin rohani dalam aktivitas sehari-hari? Share di kolom komentar, dan mungkin kita bisa belajar bersama dari pengalaman kita satu sama lain. Selain itu, mari kita ingat bahwa kebenaran Alkitab bukanlah sesuatu yang mengasingkan kita dari dunia, melainkan memberikan dasar yang kuat untuk menghadapi segala bentuk tantangan. Ketika kita berpegang pada kebenaran, kita tidak hanya menyelamatkan diri, tetapi juga
memberikan contoh bagi orang lain melalui budaya hidup kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Mari kita bicara tentang keseimbangan antara kasih dan ketaatan. Yesus sendiri mengajarkan bahwa kasih adalah inti dari semua perintah. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwa, dan pikiran. Matius 22 ayat 37-40. Tapi kasih ini harus berakar pada kebenaran. Di zaman sekarang, ada kecenderungan untuk menjadikan kasih sebagai penghalang agar kita tidak mengkritik dan mengoreksi sesama. Tetapi, kasih yang sejati mengajak kita untuk membangun dan memulihkan, bukan sekadar menyenangkan hati. Contohnya, Rasul Paulus menginstruksikan dalam Galatia 6 ayat 1 agar kita saling menegur dan mengoreksi dengan lemah lembut, sehingga kebenaran itu tetap hidup dan membawa ke dalam perubahan yang positif. Jadi, bagaimana cara kita menerapkan kasih yang benar? Mulailah dengan mengasihi diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Kemudian, bagikan kasih itu dengan orang lain melalui tindakan nyata, baik di rumah, pekerjaan, maupun dalam pelayanan gereja. Sobat Pintu Berkat, hari ini kita sudah membahas bersama tentang bagaimana kebenaran Alkitab menuntun kita dalam menghadapi tantangan gaya hidup modern yang terkadang jauh dari apa yang telah Allah tetapkan. Ingat, hidup yang diberkati bukan tentang menolak seluruh dunia, melainkan memilih dengan bijak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kamu untuk terus mendalami Alkitab, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan di komunitas iman kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang mendapatkan pencerahan dan berkat melalui pembahasan ini. Tuliskan pendapatmu di komentar. Apa tantangan terbesar dalam hidup sesuai firman Tuhan bagi kamu? Terima kasih sudah menyimak dan ikut berpartisipasi. Semoga kebenaran yang kita bahas hari ini menjadi lentera yang menerangi langkah kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.